Usai kantongi 3 poin atas Vietnam di GBK, legenda timnas Indonesia berharap timnas menang lagi di Hanoi. Legenda timnas Indonesia, Bambang Pamungkas turut memberikan apresiasi atas kemenangan timnas Indonesia lawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis, 21 Maret 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pria yang akrab disapa sebagai BP itu ikut menyaksikan laga timnas Indonesia versus Vietnam kemarin malam. Pada laga malam itu, timnas Indonesia sukses mengantongi 3 poin atas Vietnam. Kemenangan ini mengundang reaksi positif dari Bambang Pamungkas yang jadi saksi kemenangan timnas Indonesia. Dalam akun Instagram pribadinya, orang yang pernah bermain untuk timnas Indonesia itu menyatakan bahwa mimpi skuad Garuda ke Piala Dunia 2026 makin terbuka. Dalam postingan yang sama Bambang juga mengucapkan selamat atas kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam pada laga tersebut. Mantan pemain Persija Jakarta itu juga meminta timnas Indonesia agar meraup kemenangan saat bertandang ke markas Vietnam di Stadion Mai Dinh, Hanoi. Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Vietnam pada Selasa, 26 Maret 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan bakal membuat timnas Indonesia mantap di posisi kedua klasemen sementara atas Vietnam. Mimpi kita untuk berlaga di Piala Dunia semakin terbuka, tulis Bambang Pamungkas dalam akun Instagram pribadinya. Kalian luar biasa, saya dan seluruh rakyat Indonesia akan memberi dukungan dan doa, semoga saat away nanti, kalian bisa membawa 3 poin, tegasnya. Tom Hai konfirmasi bakal perkuat timnas Indonesia saat tandang ke Vietnam. Pemain keturunan tim nasional, Timnas Indonesia, Tom Hai berpeluang menjalani laga debutnya kala skuad Garuda bertandang ke markas Vietnam. Hal itu disampaikan langsung oleh pemain SC Heerenveen tersebut usai skuad Garuda menang 1-0 atas Vietnam. Perlu diketahui, Tom Hai sejatinya memang masuk dalam daftar pemain yang dipersiapkan melawan Vietnam. Namun, gelandang berusia 29 tahun itu belum menjalani debutnya karena proses perpindahan federasinya dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, ke PSSI Indonesia, masih dalam tahap finalisasi. Kendati demikian, Tom Hai mengungkap debut bersama timnas Indonesia takkan lama lagi. Sebab ia mengatakan ia berpeluang bermain membela skuad Garuda saat timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam di Stadion Mai Dinh National, Hanoi, Vietnam, Selasa 26 Maret 2024 mendatang. Ia kemungkinan saya akan bisa tampil di Hanoi. Saya harap semua berjalan lancar sehingga saya bisa bermain, kata Tom Hai kepada wartawan. Analis sepak bola Amerika Serikat, AS, Ben Griffiths, memberikan pujian kepada fullback kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan. Ia mengatakan, lemparan maut Pratama Arhan sebagai salah satu yang paling berbahaya di dunia. Ben Griffiths angkat bicara setelah menyaksikan laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis 21 Maret 2024. Ia takjub melihat lemparan Pratama Arhan begitu jauh. Dalam laga semalam, Pratama Arhan masuk di awal babak kedua menggantikan Nathan Choeaon, ia masuk ketika skor masih sama kuat 0-0. Ketika Pratama Arhan masuk, timnas Indonesia lebih berani melakukan serangan, hasilnya positif di menit 52. Lemparan maut Pratama Arhan membuat kegaduhan di pertahanan timnas Vietnam. Bola liar kemudian dimanfaatkan Egy Maulana Fikri untuk membobol gawang timnas Vietnam kawalan Philip Nguyen. Lemparan jauh merupakan sangat berbahaya, bisa dibilang ini, lemparan Pratama Arhan, merupakan salah satu yang berbahaya di dunia, kata Ben Griffiths. Mengutip dari akun XB Griffiths. Bahkan kiper timnas Argentina, Emiliano Martinez, hampir kebobolan karena lemparan Pratama Arhan setelah sundulan Elkan Bagot. Media Argentina bahkan menyebut Pratama Arhan sebagai El Loco alias si gila karena memiliki lemparan maut. Mantan pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo angkat topi untuk timnas Indonesia usai sukses kalahkan Vietnam dengan skor 1-0 dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia mengakui kehebatan timnas Indonesia dalam laga tersebut. Hang-seo mengaku sudah memprediksi Vietnam akan kesulitan menghadapi timnas Indonesia. Menurutnya,
Skuad Garuda berhasil mengantisipasi seluruh upaya serangan dari The Golden Star Warriors, julukan Timnas Vietnam. Kita tahu bahwa Indonesia yang sekarang lebih berbahaya, Indonesia sekarang diisi pemain hebat, dan yang benar-benar bisa mengantisipasi segala sesuatu yang akan terjadi di lapangan, kata Park Hang-seo usai pertandingan selesai. Meski demikian, Park Hang-seo mengklaim Vietnam mampu mengontrol laga pada babak pertama. Namun, mantan pelatih Vietnam itu menyesalkan Vietnam kesulitan untuk mencetak gol. Di babak pertama main bagus, mengontrol laga, dan Indonesia tidak memiliki peluang untuk menyerang, dan Vietnam berada di posisi yang bagus, dan juga bisa menerapkan transisi dengan bagus, tapi tak bisa mencetak gol, tutur pelatih berusia 66 tahun tersebut. Legenda Timnas Indonesia, Ismet Sofyan mengapresiasi debut Jay Itzes di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam. Ismet Sofyan menyebut pemain Venesia itu tampil sangat bagus. Pemain baru Timnas Indonesia, Jay Itzes sangat baik saat menghadapi para pemain dari Vietnam, kata Ismet Sofyan. Jay terlihat sangat bagus. Dia juga baru datang sehingga namun permainannya seperti senior di Timnas, sambungnya. Permainan kelas Eropa telah dimainkan oleh Jay, semoga para pemain kita, lokal, bisa mengikuti dan mempelajari permainan sepertinya, tegas mantan bek Timnas Indonesia tersebut. Pemain Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen mengaku siap bermain di posisi manapun. Ia menilai pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tahu posisi apa yang terbaik baginya, sehingga jika nantinya ia dipasang sebagai striker, maka Ragnar mengaku siap. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan dengan resminya Ragnar Oratmangoen menjadi warga negara Indonesia, WNI. Posisi utama Ragnar selama ini merupakan winger kiri, tapi juga bisa menjadi gelandang serang saat membela Fortuna Sittard. Sementara Timnas Indonesia lebih banyak menaturalisasi pemain yang berposisi pemain bertahan.